gampangannya nih Mas Reza. Dosa adalah sesuatu yang tidak mau dilihat oleh orang. Jadi perbuatan dosa itu perbuatan apa? Perbuatan yang tidak mau dilihat oleh orang. Makanya apapun lihatin, nggak ada maling terang-terangan, itu nggak ada. Walaupun sebandel-bandelnya copet atau penodong, tetap aja tengok-tengok dulu, ada polisi nggak, ada polisi nggak. Kalau nggak ada baru nyikat itu. Kenapa? Karena itu perbuatan dosa. Orang pacaran dengan orang sudah menikah, itu gelagatnya kelihatan. Dari apa? Karena hati nurani itu tidak bisa dibohongin. Nah, orang yang bertakwa itu konsisten melakukan suatu kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan sirron wa alaniyah. Di tempat sepi ya seperti itu, di tempat ramai ya seperti itu. Zahiron wa batinan, baik lahiriah maupun batiniahnya. Pada saat kita sholat, lahirnya Allahu Akbar, maka batiniahnya niat, maka batiniahnya sholat, khusyuk dalam sholat itu. Ini namanya zahiran wa batinan. Pada saat sodako, tangannya memberi, hatinya ikhlas. Tidak ria, tidak karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Ini namanya zahiran wa batinan. Jadi 4 unsur itu yang harus kita mulai. Ayo kita pelan-pelan. Makanya ikhlas itu orang yang apa? Orang yang karena Allah itu orang yang seperti apa? Orang yang ikhlas karena Allah itu orang yang melakukan sesuatu tidak terganggu dengan omongan orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu dan gak keganggu dengan omongan orang lain, itu berarti sudah benar-benar karena Allah. Kalau kita kan masih, ya kalau dipuji ya semangat, kalau dihina ya turun, itu berarti bukan karena Allah itu, karena pujian. Kalau karena Allah, mau dihina ya seperti itu, mau dipuji ya seperti itu. Nah, jadi pilar ketakwaan kita ada 4 unsur, rame dan sepi, lahir dan batin. Ini kadang susah ini, yaitu kadang kalau tempat rame, ibadahnya khusyuk, kalau sendirian enggak. Di tanah haram khusyuk sampai nunggu kapan adzannya ya, kapan adzannya, karena di masjid itu udah kelamaan. Setelah sampai di tanah halal di Indonesia, subuhnya kesiangan terus. Itu pilar-pilarnya itu kurang itu. Zahiran wa batinan, sirran wa alaniyah, haraman wa halalan. Baik di tanah haram ataupun di tanah halal sama seperti itu. Makanya pada saat kita bimbing, ya bisa kelihatan kok. Yang biasa rajin ya dimanapun itu akan rajin. Yang biasa nggak rajin ya paling 1 hari 2 hari, ketiga harinya sudah rajin belanja di bawah hotel, itu muter-muter aja. Walhasil Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mohon kepada Allah agar hidup kita berkah. Tanpa keberkahan, Masya Allah, sulit kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali, manusia itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dunianya bahagia, akhiratnya masuk neraka. Nggak mau itu kita ya Mas Reza ya. Dunianya kaya raya, jabatannya tinggi, tapi masuk neraka. Nggak usah masuk neraka dah. Kebetulan saya sejak 2009 sampai sekarang saya ngajar di rutan. Dulu ngajar khusus koruptor, di rutan khusus koruptor. Dulu, sekarang rutan umum ya. Jangankan sampai kita ke neraka akhirat. Neraka dunia hanya di penjara saja. Sengsaranya luar biasa kalau kita ngelihat ke sana. Kalau kita buka pengajian itu yang ngaji, yang dibuka Bapak ngaji 100 orang, pesantren 100 orang, itu yang datang itu bisa 150 orang. Bukan untuk semata-mata ngaji, kepengen leye-leye aja di masjid itu sebetulnya kalau kita lihatin. Itu baru neraka dunia. Kelompok pertama, dunianya bahagia, akhiratnya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kelompok yang kedua, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunianya sengsara, akhiratnya masuk surga. Itu juga saya nggak mau itu. Hidup susah dunianya tapi akhiratnya nanti masuk surga. Enggak lah. Walaupun
hidup di dunia sebentar ya kita kalau bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Kelompok yang ketiga syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dunianya sengsara, akhiratnya juga sengsara. Naudzubillah min dzalik. Sudah di dunianya miskin, akhiratnya masuk neraka. Masya Allah. Yang keempat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunianya bahagia, akhiratnya juga masuk surga. Ini harapan kita semuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci bahagia dunia akhirat ternyata satu pilar dari dua pilar menggapai keberkahan hidup, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah satu akan menghilangkan kesumpekan hatinya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, hatinya nggak pernah sumpek, hatinya nggak pernah resah, hatinya nggak pernah gelisah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita hatinya nggak pernah sumpek, rizkinya banyak, pasti kita bahagia dunia. Akhiratnya apa? Al-jannatu lil muttaqin. Surga itu adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan kelak akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa lirikan mata kita, omongan dari lisan kita, apapun yang ada dalam diri kita kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita menjalankan sesuatu, menjalankan ibadah tidak terganggu dengan omongan orang lain. Dengan kita menjalankan ibadah, baik di tempat ramai ataupun di tempat sepi, baik lahiriah kita ataupun batiniah kita, kompak menjalankan ibadah itu. Mungkin pengantar, demikian yang dapat saya sampaikan, Mas Reza. Selanjutnya mari kita diskusikan hal-hal yang berkaitan dengan agama, tidak harus sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih, silakan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Selanjutnya langsung saja kita buka sesi selanjutnya, sesi tanya jawab atau diskusi bersama bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang ingin bertanya silakan bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Ini kalau yang tabaruk itu sebenarnya seperti apa ya Pak Kiai? Kenapa? Tabaruk itu. Tabaruk. Ya. Tabaruk minta keberkahan. Tabarukan maksudnya minta keberkahan. Jadi gini, kita itu minta didoakan sama orang agar hidup kita berkah. Kan setiap kita ada kumpul 40 orang, doa kita itu ada dari satu orang yang aminnya itu dijawab oleh Allah. Makanya kadang kita datang ke orang soleh lah, tabarukan. Maksudnya tabarukan, kita meminta orang soleh itu memohon kepada Allah. Gitu loh maksudnya. Bukan kita minta ke orang soleh sesuatu, bukan. Minta agar orang soleh itu mendoakan kita agar apa cita-cita kita itu dikabulkan. Menjadi tawasul, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Samalah, saya masuk NRA ini ada tabarukannya, ada tawasulnya. Siapa? Saya temannya Ustadz Ali, mama seperti itu. Monggo. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ada yang bertanya atau yang menyampaikan di luar tema juga dipersilakan. Ya.
sepertinya belum ada nih Pak Kiai. Mungkin bisa ditambahkan lagi tausiahnya Pak Kiai. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehidupan kita yang singkat ini bisa dikatakan berkah kalau sepeninggal kita itu masih ada yang mengenang kita. Jadi sepeninggal kita itu ada yang mengenang kita. Kalau tidak ada yang mengenang kita, maka usia kita itu tidak berkah. Maka orang yang paling baik di antara kita itu siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka saya sering ngomong, ayo harta yang kita cari sampai mati, pagi buat nyari harta, siang buat nyari harta, sore nyari harta, malam nyari harta, pikirannya di harta. Ayo yang kita cari sampai mati, kita bawa mati. Harta yang kita bawa mati itu yang apa? Harta yang sebagian kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita berikan untuk sesuatu yang sesuatu itu bisa mengenang keberadaan kita. Coba Mas Reza, kalau kita di Madinah, itu di pintu 6, itu ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Sayyidina Ali. Lalu di belakang Hotel Al-Haram itu ada Masjid Al-Bukhari. Agak jauh dikit ada Masjid Bilal bin Rabbah. Terus di Mekah ada Masjid Jin, ada Masjid As-Sajarah, ada Masjid bin Bas umpama seperti itu. Pintu-pintunya, ya kan? Masuk babu apa? Babu Umar bin Khattab. Kalau di Mekah, babu Abdullah, babu macam-macam. Babu Fahd yang biasa kita keluar masuk itu kalau hotel di Hilton itu kan pintu Fahd itu Malik Fahd itu semua adalah untuk mengenang keberadaan orang itu. Maka bahagia sekali orang yang ada orang lain memakai namanya untuk sebuah tempat. Ini saya lagi di Purbalingga ini. Ada namanya Jenderal Sudirman di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman. Ini orang Purbalingga ini. Saya nggak kenal Jenderal Sudirman. Tapi saya yakin dulu ada orang namanya Jenderal Sudirman. Ada lagi Soekarno-Hatta. Yang jadi pertanyaan, pada saat besok kita meninggal, apa yang kira-kira orang mengenang tentang kita? Kira-kira orang itu ada nggak yang membuat sesuatu untuk kita? Wah, umpama Masjid Masruhin. Wah, ada nggak kira-kira ini? Jalan Masruhin, kira-kira ada nggak? Jalan Reza umpama. Umpama seperti. Kira-kira ada nggak? Kalau kira-kira tidak ada, maka kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Saya di Purbalingga ini lagi bangun pesantren di lereng Gunung Slamet. Saya ngomong ke anak saya, nah, besok satu gedung tidak Abi kasih nama. Buat apa, Bi? Kalau Abi udah meninggal, kasih nama gedung Masruhin. Khawatir tidak ada yang mikirin. Jadi kita mikirin sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lah berkah itu keberlanjutan. Apa yang kita miliki keberlanjutan. Sekarang kita tes saja deh. Anak-anak mahasiswa coba. Paling kalau kita tanya, Mas, bapakmu siapa namanya? Pak ini, bapaknya ini siapa? Selesai udah. Kadang nggak tahu Pak, manggilnya cuma kakek aja. Kadang ada yang tahu. Paling bapaknya lagi siapa? Tidak tahu. Nah kita, keberkahan kita, usia kita yang sedikit ini, yang sudah digambarkan oleh Rasulullah, baina sittina wa sab'in, hanya antara 60 sampai 70 tahun ini, mari kita berbuat sesuatu agar mendapatkan keberkahan dengan cara apa? Tinggalkan sesuatu yang menyebabkan ada orang masih menyebutkan kita. 10 tahun, 20 tahun setelah peninggalan kita masih ada orang, oh dulu ada orang namanya Masruhin. Buktinya apa? Oh itu ada peninggalannya. Itu ada gedung Masruhin umpama. Nah sekarang yang bisa kita bikin apa? Kalau kita tidak meninggalkan sesuatu, 10 tahun meninggal kita sudah tidak panjang umur lagi. Gambaran sekarang Mas Reza.
Aziz hidup di dunia itu hanya 38 tahun. Khalifah Umar bin Abdul Aziz umurnya hanya 38 tahun. Menjadi khalifah tidak sampai 1 periode kalau di Indonesia. Hanya 2 tahun setengah. Nggak sampai puluhan tahun, nggak. Hanya 2 tahun setengah. Meninggal usia 38 tahun. Jaraknya dengan kita sudah ribuan tahun, tapi kita masih kenal siapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saking tegasnya suatu ketika anaknya pengen ngobrol, ditanya, mau ngobrol apa nak? Mau ngobrol keluarga pak, katanya. Lampunya dimatiin. Loh pak, kok lampunya matiin? Iya, kamu kan mau ngobrol keluarga, ini lampu yang bayarin negara. Ada nggak kira-kira pimpinan kita sekarang? Sampai kita itu mengenal Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Padahal hanya 2 tahun setengah memimpin dan usianya 38 tahun. Kita sekarang semuanya kenal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Imam fikih, imam madhab fikih. Usianya hidup di dunia hanya 54 tahun. Kalau PNS itu belum selesai, belum pensiun kalau PNS. Sekarang 58 PNS, ASN itu pensiun. 54 tahun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meninggal dunia. Jaraknya dengan kita 1239 tahun. Imam Syafi'i wafat dengan kita sekarang 1239 tahun. Alhamdulillah. Kita masih kenal siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena hidupnya berkah, umurnya berkah, setelah meninggal ada sesuatu yang dikenang oleh kita. Pertanyaannya itu tadi, kalau kita meninggal kira-kira siapa yang mau mengenang kita? Siapa yang mau mengenang kita, ngomongin tentang kita? Siapa yang mau memikirkan, oh itu dulu ada ini, ada ini, ada ini. Cucu, buyut, banyak kan sudah pada lupa terhadap kakek dan buyutnya. Gitu Mas Reza. Jadi khairunas anfa'uhum linnas. Siapa manusia yang paling baik? Adalah manusia yang hidupnya ada kemanfaatan untuk orang lain. Ini sudah ada pertanyaan juga dari Ibu Dini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana agar kita memiliki sifat merasa cukup atas rezeki kita? Pertama, ini yang dirahmati Allah, waalaikumsalam. Jadi kita itu baru akan merasa cukup kalau kita bisa menyesuaikan atau kita membelanjakannya itu tepat sasaran. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, orang yang akan mendapatkan keberkahan atau rahmatnya Allah itu ada 3 dalam masalah rezeki. Iktasaba thayyiban. Yang pertama nyarinya dengan cara yang baik. Bukan cuma sekedar halal, tapi baik. Kerjanya sih halal, tapi kalau cara mendapatkannya itu harus nyuap, itu namanya tidak baik. Yang kedua, anfaqo qasdan, dibelanjakan yang tepat. Yang kira-kira nggak penting jangan dibeli. Ini ajaran Islam nih. Kadang kan kita, waduh, ibu-ibu kan, wah kalau belanja kan, waduh, tiap hari beli kerudung dah. Padahal yang dipakai cuma 1. Tapi punya 7 aja udah selesai. 1 hari ganti, sekarang kuning, besok ini. Tapi kerudungnya itu kebanyakan rata-rata ibu-ibu tuh lebih dari 50 itu. Itu namanya tidak anfaqo qasdan, tidak tepat membelanjakannya. Yang ketiga, qaddama fadlan. Kalau kita nyarinya sudah benar, lalu kita belanjakannya tepat, masih ada sisa, maka ditabung. Ini tabung ajaran Islam nih, Mas Reza.
Jadi nabung itu bukan ajaran siapa-siapa, ajaran Islam. Wa qaddama fadlan, kata Rasulullah. Disimpan, kalau ada sisanya itu disimpan. Untuk apa? Liyaumi hajatihi wa fakrihi. Siapa tahu di kemudian hari kita itu butuh. Siapa tahu di kemudian hari kita itu fakir. Coba ini, ada virus corona, tidak ada yang memprediksi sama sekali. Sama sekali tidak ada yang memprediksi. Sedunia. Jangankan yang kecil, perusahaan yang kecil. Perusahaan besar itu minimal itu oleng, minimal itu. Bisa produksi, nggak bisa jual. Mau produksi, karyawannya mau, sama pemerintah nggak boleh produksi. Jadi ini kalau kita nggak punya tabungan, wah, udah kolab ini. Makanya Mbak Dini itu 3 hal itu. Cari yang baik, cara yang baik, belanjakannya yang tepat, jangan mubadir ya. Mumpung lagi ada bahasa kitanya itu sekarang dapat, sekarang habis, itu jangan. Wa qaddama fadlan. Kalau kita pendapatannya 5 juta, ya kita keluarkan maksimal 4 juta. Kalau kita pendapatannya 4 juta, kita keluarkan maksimal 3 juta. Makanya qaddama fadlan itu nabung itu harus dibudayakan. Gitu Mbak Dini. Iya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini selanjutnya pertanyaan dari Pak Haji Agus nih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ingin dikenang dengan mendirikan masjid, biasanya dengan nama yang berbahasa Arab. Adakah nama masjid di Indonesia yang memakai nama asli Indonesia? Misalnya nama Jawa dan memiliki jamaah yang banyak. Walaupun maklum nama presiden kita juga diabadikan di negara Islam. Iya. Ada Pak Agus, Masjid di Lemhanas, itu Masjid Sudirman itu. Masjid Lemhanas, Masjid Sudirman. Itulah surah khutbah. Dan masjid di Kopassus itu Masjid Sudirman. Jadi nggak masalah kalau kita umpama Masjid Agus umpama seperti itu nggak masalah. Toh apalah artinya sebuah nama begitu ya. Nggak masalah. Monggo. Sebenarnya antara tabaruk dengan tawasul itu hampir mirip atau gimana ya Pak Ustadz ya? Tawasul dengan tabaruk ya? Iya. Beda. Cuma intinya sama. Intinya kita memohon pertolongan kepada orang dengan lantaran orang gitu loh. Bukan kita langsung tapi lantaran orang. Biasanya gini. Contohnya gini Mas Reza, orang itu beribadah harus karena Allah. Kalau beribadahnya tidak karena Allah, maka ibadahnya tidak sah. Tapi orang gampangnya ngomong, ini kebiasaan orang ya. Ayo sholat duha, biar apa? Biar rezekinya banyak, rezekinya berkah, ya kan? Ayo baca surat Al-Waqiah, biar rezekinya lancar. Padahal kalau kita sholat biar rezekinya lancar, sholatnya nggak sah. Karena bukan karena Allah, tapi karena rezeki. Kalau kita baca surat Al-Waqiah karena rezeki, tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah. Kenapa? Karena bukan karena Allah, karena rezeki. Bagaimana cara kita menyiasati itu kan gampangnya orang. Yang benar bagaimana yang benar? Kita sholat duha, habis sholat duha baru berdoa dengan berkahnya sholat duha. Makanya Allahumma inna duhauka wal bahaukal jamal Allahumma ingkana rizkina fisama jadi tetap mohonnya kepada Allah, tapi dengan berkahnya sholat duha, maka rezeki yang jauh jadi dekat, yang di langit turun, yang di bumi keluarkan. Begitu juga setelah membaca surat Al-Waqiah. Baca surat Al-Waqiah, saya niat baca surat Al-Waqiah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah selesai baca surat Al-Waqiah, kita Allahumma bibarokati surat Al-Waqiah. Ya Allah, dengan berkahnya surat Al-Waqiah, mohon rezekinya ini dan lain sebagainya. Itu berkah. Jadi kita mohonnya kepada Allah, tapi apa yang menjadikan wasilah itu, apa yang menjadikan tabarukan itu. Itu termasuk ada orang yang ziarah ke makam wali. Itu bukan minta ke wali, bukan.
maka bisa mengikuti jejak wali umpama seperti itu. Kalau tawasul apa? Tawasul hanya lantaran saja. Lantarannya bikin KTP yang tanda tangan Pak Camat. Tapi kalau nggak melalui surat keterangan lurah, kita nggak bisa. Gitu loh bahasanya. Jadi orang yang tawasul itu orang yang merasa bahwa dirinya itu kalau berdoa, aduh saya banyak maksiat ya, saya banyak dosa, maka saya minta lantaran orang untuk memohonkan kepada Allah. Begitu. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Yeah. Ini ada pertanyaan dari akun sosial media nih, akun Facebook dengan nama Ahmad Surya. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Bertanya, apa boleh kita mencari berkah dari air minum atau yang lainnya dari Kiai atau habaib? Kalau kita minta atau kita mengambil air minum, itu boleh-boleh saja. Selagi air minum itu memang sudah tidak diminum oleh ulama itu, umpama oleh Habib atau ulama gitu ya. Tapi kalau masih disuguhin kita ambil ya tidak boleh, namanya kita ambil jatah orang. Tapi yang baik adalah kita ngomong, atau yang baik adalah kita bawa air lalu kita mohonkan doa. Gitu. Jadi kalau zaman dulu rambutnya Rasulullah itu dipotong-potong gitu. Potong-potong. Dulu ada teman kuliah S3 saya itu orang Libanon, selalu pakai kalung yang di dalam kalung itu ada apa? Ada kayak mutiara itu loh, dibungkus. Ternyata di dalam itu ada hitam, paling 1 senti. Itu di dalam itu adalah rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak corona setiap tahun ke Indonesia, karena di Indonesia punya pesantren ya, setiap tahun. Tapi corona ini udah 2 tahun tidak ke Indonesia. Itu tabarukan. Dalam arti dulu Rasulullah itu pada saat habis potong rambut langsung dipotong-potong, dijadikan berkahan gitu. Gitu, Pak Ahmad. Ya, ini masih ada pertanyaan dari lanjut nih Pak Haji Agus tadi. Mengenai cara kerja yang dilakukan secara baik dan berusaha taat ibadah. Namun yang bersangkutan terlanjur bekerja di bank konvensional yang menurut banyak kalangan dianggap haram atau subhat. Apakah pekerjaan ini berkah, Pak Kiai? Pak Agus yang dirahmati Allah, MUI itu belum berani secara terang-terangan mengatakan bank konvensional itu haram. Kalau yang riba pasti haram. Apakah bank konvensional itu haram mutlak? Itu belum berani memutuskan. Kenapa belum berani memutuskan? Karena bank syariahnya itu belum siap. Coba seandainya langsung diputuskan haram, bank konvensional haram. Lalu orang-orang kampung mau ke bank syariah itu satu kabupaten paling cuma 1. Kayak apa repotnya? Kira-kira bawa duit hasil panen membahayakan nggak? Lah Islam itu al-Islamu la dororo wa la diroro. Islam itu tidak bahaya dan tidak membahayakan. Maka sekarang kalau kita lihat pemerintah itu sekarang sedang mensyariahkan bank. Maka setiap bank itu ada syariahnya. BNI syariah, Mandiri syariah, BRI syariah, sampai BCA itu ada syariahnya. Cuma belum bisa menampung semua masyarakat Indonesia. Pada saat masih kejadiannya seperti ini, maka orang kerja di bank atau kita naruh uang di bank konvensional tidak bisa kita mengatakan haram secara mutlak. Bagaimana caranya? Ya daripada ditaruh di bawah bantal, ditaruh di rumah, akhirnya nggak bisa kemana-mana, kepikiran terus, taruh aja di bank yang dekat apa? Bank konvensional, BRI, umpama orang kampung, adanya BRI, ya taruh aja BRI. Yang penting tidak niat untuk mencari tambahan, mencari bunga. Karena memang adanya bank itu bagaimana? Kalau mau ke bank syariah, di kampung 1 kabupaten baru jalan. Kalau di tempat saya ini, pesantren saya ini, 30 km baru ada bank syariah. Cuma 1 itu bank syariah, BNI syariah. BRI syariah dari Purbalingga, di Purbalingga nggak ada, adanya di Purwokerto. Sini Purwokerto 60 km coba. Kan bahaya sekali kalau bawa uang itu kan. Jadi walhasil apa? Walhasil yang penting jangan niat mencari untung. Sambil menunggu bank syariah itu bisa menjamur di seluruh kecamatan yang ada di Indonesia. Itu baru kalau sudah komplit, perangkatnya komplit, baru berani mengatakan tidak boleh di bank konvensional. Sama lah, umpama Mas Reza
mohon maaf ya, calon istrinya pakaiannya pendek. Ini buat contoh Mas Reza ya. Mas Reza itu nggak boleh mengatakan pakaianmu pendek haram kalau Mas Reza belum membelikan baju panjang. Ya kan? Belikan dulu baju panjang. Setelah dibelikan baru haram nih, kamu nggak boleh pakai yang terbuka seperti itu. Sama. Bank syariah dulu dijamurkan. Kalau sudah banyak, baru ketok palu. Pindahkan uang ke bank syariah. Begitu. Tapi bagi kita, ya sudah mulai nyicil lah. Sudah mulai nyicil. Kalau kita mau nabung, deposito, ya ke bank syariah. Satu, yang pakai uang bank syariah pasti Islam. Yang mau pinjam, yang kedua yang mau pinjam pasti diberikan usaha yang halal. Kalau bank konvensional kan kita nggak tahu siapa yang pakai buat apa, kan kita nggak tahu. Tapi karena terpaksa, masih ad-darurah tubihul mahdurah, bahwa darurat itu boleh dilakukan karena sangat terpaksa itu. Itu Mas Reza. Ya bagus ya. Alhamdulillah, semoga terjawabkan pertanyaan dari Pak Agus tadi ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Denjaka nih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Denjaka. Jadi mohon izin bertanya, bila kita bekerja sebagai telemarketing perbankan, mengajak orang atau menawarkan orang untuk berutang, dan kita dapat bonus, apa hukumnya nih Pak Kiai? Kalau dapat bonus tanpa kita ada akad di depan ke saya, itu nggak boleh itu. Tapi kalau Ustaz Toyib, ternyata saking senangnya saya dibantu oleh Bang Jaka, lalu saya ngasih hadiah ke Bang Jaka, itu boleh. Jadi kalau akad di awal itu nggak boleh. Sama dengan kita minjemin orang ada akad tambah, tapi di awal itu nggak boleh. Tapi setelah kita itu menerima, lalu kita itu bisa bayar, kita ngucapin terima kasih, itu boleh. Yang tidak boleh diakadkan di depan, apalagi dengan nominal yang kita menentukan. Gitu Bang Jaka. Mungkin ini bonus dari tempatnya bekerja kayaknya Pak Ustadz. Nggak apa-apa kalau dari tempatnya bekerja, nggak apa-apa. Pasti tidak diambilkan dari itu. Baik. Kalau misalnya biar berkah nih gaji Pak Kiai. Ya. Kemudian sebenarnya dari gaji itu kurang, didahulukan untuk biar berkah itu bayar utang dulu atau zakat dulu atau apanya dulu? Bayar utang Mas. Orang itu kalau masih punya utang dan kalau dinominalkan hutangnya, hartanya itu dipotong untuk bayar utang itu belum sampai nisab, belum berhak membayar zakat itu. Jadi zakat itu setelah memenuhi nisab. Berapa nisabnya? Kalau kita uang kerja itu kalau tidak salah itu diputuskan itu kalau gajinya 3,5 juta itu minimal itu 3,5 juta itu sudah kewajiban bayar zakat itu, mengeluarkan 2,5%-nya. Kalau PNS dipotong tiap bulan 2,5%. Kenapa? Karena PNS gajinya kan pasti. Nah kalau yang swasta kumpulin setelah 1 tahun dipotong 2,5% dari total itu. Atau kita kalau punya emas, tapi emas yang emas batangan ya, bukan emas yang dipakai, yang kalung itu tidak. Kalung, gelang, makanya ibu-ibu itu kalau beli emas itu minimal dipakai walaupun dari toko sampai rumah toh nanti dilepas lagi gitu loh. Jangan dari beli nggak pernah dipakai. Pada saat punya emas seberat 93,6 gram selama 1 tahun ya kita keluarkan zakat. Gitu. Jadi zakat itu kalau gaji kita dipotong kebutuhan kita 1 tahun masih bisa buat beli emas seberat 93,6 gram. Gitu Bang Mas Reza. Ya. Baik, masih ada waktu, silakan Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya.
Moga Bapak Ibu biar dua arah. Kadang suruh nanya terus ya. Bisa dijelaskan juga Pak Ustadz terkait sebab-sebab terhapusnya keberkahan itu. Jadi kalau kita itu ada maksiat yang langsung langsung mendapatkan apa ya bahasanya ya, hukuman dari Allah. Satu adalah namanya jangan berani-berani, betul sama orang tua itu. Kalau kita pengen sukses, taat aja sama orang tua. Kalau kita berani membentak sama orang tua saja, apalagi kita sampai melakukan tindakan yang kekerasannya, hanya membentak saja sama orang tua, itu keberkahan kita itu akan hilang. Nah, perbuatan kita sama orang tua akan dibalas pula oleh anak kita terhadap kita. Birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, nanti anak kalian akan berbuat baik sama kalian. Jadi kalau kita mempunyai anak yang baik, anak yang soleh, itu hadiah dari Allah karena kesolehan kita sama orang tua. Tapi pada saat kita mempunyai anak yang tidak baik, tidak soleh, itu pun balasan dari Allah karena ketidaksolehan kita sama orang tua kita. Maka ayo yang masih punya orang tua, kita bahagiakan dunia akhirat. Kita doakan senantiasa kita jadikan putra dan jadikan ratu dan raja di dunia ini di masa orang tua kita yang sudah sepuh, sudah tidak berdaya. Kalau sudah meninggal, senantiasa kita hadiahkan. Dan kalau kita sodako, jangan lupa titipkan sodako atas nama almarhum. Ini ada pertanyaan dari akun sosial media nih Pak Kiai. Ya. Dari akun sosial media Instagram, Agus Yakub. Saya punya bank syariah 1, tapi bank konvensional ada 4. 2 yang aktif, 2 yang enggak aktif. Bagaimana hukumnya nih Pak Kiai? Ya itu tadi, di bank konvensional jangan kita itu niat untuk mencari bunga. Jangan kita niat untuk mendapatkan keuntungan, tapi niatkan untuk mengamankan harta kita. Daripada nggak di bank, ditaruh di bawah bantal, nggak bisa tidur, nggak bisa kerja, ya udahlah yang penting aman. Kan nanti ada bagi hasilnya itu, pertanyaan kedua itu ya Bu Riana ya. Bu Riana itu kan deposito di bank konvensional. Nanti kan ada bunganya. Kalau bank konvensional kan ada bunganya ya. Itu diambil. Tapi jangan dimakan. Ibaratnya air payo ini. Kalau dimakan sakit. Tapi bisa bermanfaat untuk yang lain. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umum. Ada orang bangun jalan, ada orang bangun apalah, pokoknya ada untuk kemaslahatan umum, itu tidak sampai ke perut itu. Tidak sampai ke perut. Sebab kalau tidak diambil bahaya juga. Sama dengan kalau kita lagi jalan ada uang geletak. Kalau kita nggak ambil, itu bahaya, ambil uangnya itu. Tapi jangan dimakan. Sebab apa? Kalau yang ambil bukan kita, belum tentu akan dipakai untuk ibadah, bisa buat beli minuman dan lain sebagainya. Kalau kita yakin, kita ambil, umumkan, nggak ada, kita masukkan kotak amal. Begitu. Kalau kita nemu ya begitu juga dengan bunga di bank konvensional itu, ya kita pakai untuk kemaslahatan, untuk berbuat baik, untuk bantu fakir miskin dan lain sebagainya. Gitu Mas Reza. Iya. Ada waktu Pak Kiai, mungkin ada yang ditambahkan tausiahnya Pak Kiai. Dulu di Mesir itu ada bandar judi tobat. Bandar judi tobat, lalu duitnya mau diserahkan kemana nih? Bingung. Akhirnya disepakati bahwa uang yang dari hasil perjudian itu dijadikan WC umum. Jadi bikin WC umum.
dari uang haram itu. Ya kalau dibakar kan sayang. Kalau dimakan nggak boleh, jadi penyakit nanti. Akhirnya dijadikan WC umum. Begitu juga dengan kita. Makanya kita itu ada zakat. Zakat itu artinya itu mensucikan. Jadi 2,5% itu hanya mensucikan. Kita mancing atau kita ke pasar beli ikan. Kita nggak semua ikan yang beli ayam nih, ada ayam keju nih, ada ayam keju crispy mama itu. Ya. Kita beli ayam, tapi nggak bisa kita ayam itu kita makan semuanya walaupun uang kita. Pasti bulu-bulunya kita buang. Kotoran dalemannya kita buang. Itu gambarannya lah, logikanya seperti itu. Jadi yang dibuang itu jauh lebih sedikit daripada apa yang kita makan. Hanya 2,5%. Makanya dibiasakan, umpama sedekah subuh nih Mas Reza, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sekarang kan ada model koin itu ya, di rumah masing-masing itu ada koin. Kalau saya ngomong ke mahasiswa saya itu nggak usah banyak-banyak, 500 perak saja. Tiap pagi kelenting 500, tiap pagi 500, 500, 500. Kalau sudah 1 bulan 15.000. 15.000 itu jangan diberikan uang. Kalau ngasih uang 15.000 kan nggak enak, ya kan? Belikan beras. Kan pasti di komplek kita kan pasti ada orang yang nyari sampah atau pemulung atau petugas kebersihan, kan pasti ada itu, atau satpam. Kita kasih dari 15.000 itu dapat 1,5 kilo. Atau kalau beli gula itu dapat 1 kilo gula, kasihkan aja 1 kilo gula. Nah, itu lebih Allah cintai 500 perak setiap pagi daripada 1 bulan sekali 50.000 ini Mas Reza. Jadi yang dinilai di hadapan Allah itu adalah kontinunya, istiqomahnya. Bukan banyak sedikitnya. Maka ayo mari hidup ini tidak lama, ya kita berbuatlah sesuatu sampai kita bikin merek. Merek itu bikin brand kita. Apa yang akan dikenang oleh generasi setelah kita di saat kita telah meninggal dunia itu. Atau kita pisah lah, umpama kita kerja pensiun, orang itu akan kenang apa tentang kita setelah kita pensiun. Kalau kita kira-kira kita meninggal dunia, kanan kiri kita, tetangga kita, teman kita ngomong kita baik, ya kita teruskan kebaikan kita. Tapi kalau kira-kira kanan kiri kita ngomong tidak baik, mumpung masih ada waktu, mari kita bareng-bareng perbaiki. Gitu Mas Reza. Ya, itu mungkin malam hari itu gimana? Baru bisa sedekah, masa ada rezekinya. Nggak masalah. Yang penting continue. Memang ada hadis setiap pagi itu ada malaikat yang berseru. Satu, mendoakan orang yang sedekah, orang yang dermawan sebetulnya. Yang kedua, mendoakan orang yang pelit. Ya kita, Rasulullah itu pernah habis sholat itu langsung ini lompat-lompat, langsung meninggalkan jamaah habis sholat. Ternyata apa? Ada sesuatu yang harus disedekahkan, khawatir lupa. Gitu. Jadi sesegera mungkin. Ya kalau kita daripada di kantong ya, kadang parkir apa, kantong kan recehan nggak ada, ya kita kumpulin. Nah kita nanti sedekahkan. Kalau malu berupa uang karena sedikit, dijadikan sesuatu. Terus tadi. Iya, maka. Nah, jika bunga bank konvensional tidak boleh dimakan, tapi hanya untuk kemaslahatan umum, bagaimana dengan sholat di masjid yang ada di bank konvensional, yang konon yang konon dananya mengandung bunga nih katanya. Sholat di masjid yang ada di bank. Ya. Maksudnya di dalam bank itu ada masjidnya ya, gitu. Ya. Insya Allah tidak apa-apa Pak. Karena masjid bagian untuk kemaslahatan umum. Nah, masjid itu bagian dari kemaslahatan umum. Pokoknya gini Pak Agus, selagi bank syariah itu belum memenuhi unsur seluruh Indonesia, maka bank konvensional itu bukan tidak haram atau tidak halal ya, masih ada kemaslahatannya untuk umat. Nah, agama itu melihat kemaslahatannya itu. Itu Pak, sambil
nunggu bank syariahnya itu benar-benar merata di seluruh Indonesia. Orang di Jawa aja masih susah, apalagi kayak di Papua, coba bayangin. Yang di Kalimantan yang panennya lebih banyak daripada di Jawa, gitu Pak Agus. Baik. Sepertinya sudah tidak pertanyaan lagi dari jamaah nih Pak Kiai. Sebelum kita tutup mungkin ada baiknya kita dengan doa. Silakan tafadhol Pak Kiai. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita berkah, umur kita berkah, keluarga kita berkah, ilmu kita berkah, jabatan kita berkah, apa yang kita diberikan amanah membawa keberkahan bagi kita semuanya, yaitu jalbul khair, menyebabkan kita berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'addam wa rasulikal mukarram fi hadal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'addam wa rasulikal mukarram fi hadal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'addam wa rasulikal mukarram fi hadal 'am wa fi kulli bi ahsanil hal. Allahumma tawillah, Allahumma barik rizqona, barik ilmana, barik malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Pimpinan NRA, terima kasih Mas Reza dan semuanya, para jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, ada informasi hari Minggu Ahad akan disampaikan oleh Ustadz Ali Nurul Haq dengan tema adab bergaul dan keuntungan bergaul dengan orang soleh. Ditunggu kehadirannya kembali Bapak Ibu jamaah sekalian di waktu yang sama pukul 19.45 sampai dengan selesai. Terakhir sebelum kita tutup pengajian ini, sama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Kiai Mas Rohim dan Bapak Ibu jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.